Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Gladys Retno Maharani, SPD MPD. Biasanya saya dipanggil Eno. Kali ini kita akan membahas materi pendidikan Pancasila Kurikulum Merdeka semester 2 fase E, di mana topik yang akan kita bahas kali ini adalah perwujudan gotong royong dalam ekonomi Pancasila. Sebelum kita lebih lanjut lagi tentang sistem ekonomi Pancasila itu, kita harus paham dulu apa itu sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah sebuah cara atau metode untuk mengorganisasi seluruh kegiatan ekonomi dalam anggota masyarakat, baik yang dilakukan negara ataupun individu atau swasta. Sedangkan sistem ekonomi Pancasila itu harus didasari oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi sistem ekonomi Pancasila itu berdasarkan kepada gotong royong atau koperasi yang merupakan semangat dan jiwa yang menjadi landasan perekonomian. Dalam sistem perekonomian yang bersifat gotong royong, hak milik perorangan tetap diakui, tetapi penggunaannya dibatasi untuk kepentingan bersama. Salah satu para ahli yang mengatakan yaitu Sri Edi Saswono pada tahun 2009, sistem ekonomi Pancasila dapat dijelaskan sebagai sistem ekonomi yang berwawasan sila-sila Pancasila, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana etika dan moral agama kemudian tidak berdasarkan materialisme. Kemudian kemanusiaan, perekonomian yang humanistik, adil dan beradab dan tidak mengenal pemerasan dan pengisapan. Kemudian yang ketiga yaitu persatuan, di mana berdasarkan sosionasionalisme Indonesia, kebersamaan dan berazas kekeluargaan, gotong royong, bekerja sama dan tidak saling mematikan. Sedangkan yang keempat yaitu kerakyatan, yaitu berdasarkan demokrasi ekonomi, kedaulatan ekonomi, mengutamakan hajat hidup orang banyak, ekonomi rakyat sebagai dasar perekonomian nasional. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial secara menyeluruh, kemakmuran rakyat yang utama, dan kemakmuran orang seorang, berkeadilan dan berkemakmuran. Kemudian kita lihat juga yaitu tentang kesejahteraan dan berkeadilan. Dalam pembangunan nasional terutama bidang ekonomi, keadilan sosial harus dikedepankan. Menurut Yudi Latif pada tahun 2021, pembangunan tata kesejahteraan harus mampu merespon 4 sasaran utama pembangunan material teknologikal, yaitu memperjuangkan politik anggaran yang berpihak pada kesejahteraan umum. Kemudian melembagakan jiwa kooperatif dalam dunia usaha serta mewujudkan sistem koperasi model Indonesia. Kemudian yang ketiga, melembagakan sistem penguasaan negara atas kekayaan bersama serta atas cabang-cabang produksi strategis dengan menempatkan peran dan fungsi yang tepat bagi BUMN. Dan yang terakhir adalah memajukan kemandirian atau kedaulatan dan kemakmuran ekonomi melalui penguasaan dan pengembangan teknologi. Selanjutnya yaitu tentang berdikari dalam perekonomian. Berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri dalam perekonomian penting untuk diupayakan, misalnya seperti penggunaan produksi dalam negeri. Upaya lain mewujudkan kemandirian adalah dengan cara membentuk ulang koperasi sebagai wujud demokrasi ekonomi yang maju dan mampu bersaing. Usaha koperasi harus dibekali dengan pengembangan kewirausahaan dengan memanfaatkan teknologi berbasis potensi karakteristik usaha. Selanjutnya kita juga akan membahas tentang revitalisasi kesejahteraan rakyat. Negara Kesejahteraan Indonesia merupakan pelaksanaan sistem demokrasi ekonomi berdasarkan pasal 33 Undang-Undang tahun 1945. Dalam pembangunan ekonomi, revitalisasi kesejahteraan dilakukan dengan meletakkan paradigma ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, bukan negara untuk ekonomi, bukan pula persaingan bebas, kepentingan pemilik modal maupun monopoli pihak tertentu atau perseorangan. Kebijakan ekonominya adalah untuk rakyat, bukan menjadikan rakyat sebagai objek ekonomi. Kebijakan perekonomian harus berlandaskan
moral ketuhanan dan kemanusiaan sehingga tidak bersifat destruktif atau merugi. Selanjutnya, kita bisa lihat bagaimana contoh-contoh penerapan gotong royong dalam sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama yaitu koperasi berdasarkan demokrasi ekonomi. Kemudian, berdasarkan demokrasi ekonomi, kemudian pemberian gaji memperhatikan kepatutan standar pengajian dan jaminan sosial. Kemudian cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk rakyat. Pembentukan unit-unit usaha kecil dan menengah atau UMKM dengan perlindungan dan bantuan dari pemerintah. Mengembangkan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata yang membantu usaha kecil atau UMKM yang berkembang. Pemerataan, kesempatan dan jaminan sosial melalui kebijakan ekonomi dan implementasinya. Pemerintah menciptakan iklim usaha perekonomian yang mudah dan sehat melalui penertiban regulasi yang simpel. Kemudahan akses mendapatkan modal bagi rakyat yang belum sejahtera agar dapat berwirausaha dan mandiri mencukupi kebutuhan hidupnya. Oke, cukup sekian dulu materi kita hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.